Instansi daerah tidak membuka formasi CPNS. Bahkan yang tamatan SMA bisa masuk ke kategori tenaga teknis ini. 27.000 kayaknya terlalu sedikit ya. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Indra Aditya di saluran informasi kepegawaian aparatur sipil negara. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan ASN pada tahun 2022 yang telah fix disebutkan Menpan RB Bapak Azwar Anas pada rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 di Jakarta tanggal 13 September yang lalu. Nah, apa saja kira-kira formasi yang akan dibuka? Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, tekan dulu tombol subscribe-nya yang di bawah. Anggap aja sebagai uang parkir gitu ya. Dan kita intro dulu. Nah, di sini saya langsung mengambil referensi beritanya dari situs resmi menpan.go.id ya. Langsung saya bacakan saja. Pemerintah buka 530.028 kebutuhan ASN nasional tahun 2022. Saya bacakan sedikit. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara nasional tahun 2022. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 formasi dan instansi daerah sebanyak 439.338 orang. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 formasi P3K guru, 92.014 formasi P3K tenaga kesehatan, dan 27.608 formasi P3K tenaga teknis. Kalau kita coba hitung ya, coba pakai kalkulator ya. 319.716 ditambah 92.014 ditambah 27.608 sama dengan, ya cocok ya, 439.338 formasi P3K. Nah, itu artinya instansi daerah tidak membuka formasi CPNS. Ya, saya ulangi kembali bahwa instansi daerah tidak membuka formasi CPNS untuk tahun 2022 ini. Nah, di sini kita lihat kalau instansi pusat sebanyak 90.690 formasi. Nah, ini bisa jadi di dalam sini ada juga terdapat formasi untuk CPNS ya. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwa di instansi daerah tidak membuka formasi CPNS karena di sini sudah dijelaskan secara rinci untuk P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan 27.608 P3K tenaga teknis. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menuturkan salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan tenaga non-ASN. Karenanya, penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional. Sayang sekali ya, kesempatan untuk menjadi CPNS berkurang. Nah, P3K teknis ini baru muncul pada tahun ini. Sebelumnya P3K yang telah direkrut hanya tenaga ahli penyuluh pertanian, tenaga guru, dan tenaga kesehatan. Dan di sini sebanyak 27.608 formasi P3K tenaga teknis akan dibuka. Tenaga teknis ini artinya lebih ke umum ya. Misalnya seperti yang berpendidikan S1 hukum, keuangan, komputer, bahkan yang tamatan SMA bisa masuk ke kategori tenaga teknis ini. Tapi 27.000 kayaknya terlalu sedikit ya dibandingkan dengan P3K tenaga guru dan tenaga kesehatan. Karena seperti honorer di sekretariat daerah misalnya, kantor dinas, kantor badan, Satpol PP, BPBD, kan lumayan banyak juga gitu. 27.000 kayaknya terlalu sedikit ya. Nah, kita lanjut arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022, kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada ex-tenaga honorer K2 ya, THK2, jelas Menteri Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 di Jakarta.
Anas menguraikan, saat ini fenomena yang terjadi secara nasional adalah penyebaran ASN yang tidak merata dan masih menumpuk di kota besar. Sementara proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun sudah sangat transparan. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, yaitu pemerataan SDM ASN. Rekrutmen pun harus jelas dan akuntabel. Jadi masalahnya tidak hanya kekurangan tetapi juga penyebaran di sini. Oke, kita lanjut. Ketimpangan ini bukan semata-mata perkara jumlah saja, tetapi adanya fenomena ASN yang suka berpindah-pindah ketika mereka sudah masuk menjadi ASN. Jadi sudah masuk ke ASN baru berpindah gitu ya. Hal ini menyebabkan distribusi ASN menjadi tidak merata. Di samping alasan karena minimnya pendaftar calon ASN di daerah-daerah terpencil. Anas berharap bahwa ASN bukan menjadi ladang mencari pekerjaan, tetapi untuk pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, diungkapkan Menteri Anas telah berdiskusi dengan BKN terkait dengan aturan bagi ASN yang akan bekerja di instansi pemerintah harus melakukan perjanjian agar mereka siap untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Nah, ini sebenarnya sejak tahun 2019 sudah berlaku ya. Sudah berlaku. Jadi setiap pelamar CPNS itu harus melengkapi berkas ya. Salah satunya adalah surat perjanjian bahwa untuk 10 tahun tidak akan mengusulkan pindah instansi gitu. Nah, jadi ini sudah berjalan sebenarnya. Jadi ketika si pegawai akan mengajukan pindah ke luar instansi itu dianggap telah mengundurkan diri gitu. Kebijakan ini diharapkan bisa didukung dengan sistem yang mumpuni agar manajemen kepegawaian lebih tertata. Kebijakan ini pun diharapkan bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia sekaligus mencegah munculnya masalah akibat ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa. Emang kenapa di Pulau Jawa ya? Tunjangannya ya mungkin ya tinggi ya, sampai belasan juta. Nah, dalam mengurai permasalahan tenaga non-ASN, Menteri Anas sudah berkoordinasi intens dengan perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI untuk memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan. Oke, selesai ya beritanya ya. Jadi langkah selanjutnya adalah Menpan RB akan mengeluarkan SK penetapan kebutuhan formasi CASN untuk masing-masing daerah. Setelah itu baru instansi daerah akan menerbitkan SK dan mengumumkannya ke publik untuk bisa menerima pendaftaran ASN. Jadi ditunggu aja ya. Oke, sekian itu saja yang bisa saya bagi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Yang udah subscribe, saya doakan mudah-mudahan segala mimpi dan keinginannya untuk menjadi ASN pada tahun ini bisa tercapai ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you fade away, as you fade away, as you fade